Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Hukum Pajak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan kita kelima ya teman-teman. Izin saya share screen. Oke, baik. Sudah nampak di layarnya teman-teman. Pertemuan kita kelima adalah membahas mengenai hutang pajak, di mana untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu hutang pajak dan diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana cara menghapusnya hutang pajak ya. Jadi ada metode-metode yang digunakan dalam kita melakukan penghapusan hutang pajak. Baik, teman-teman. Di sini untuk pematerinya, materi yang akan kita pelajari ada dua, yakni hutang pajak dan hapusnya hutang pajak ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat bahwa menurut pasal 1 nomor 8 Undang-Undang nomor 19 pada tahun 2000 tentang penghasilan penagihan pajak dan dengan surat paksa, ini ada yang namanya hutang pajak. Jadi, munculnya penagihan pajak dengan surat paksa itu awalnya muncul dari adanya hutang pajak. Nah, di sini menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 8 tahun 19 tahun 2000 ya, hutang pajak itu bisa merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunganya, dendanya, atau kenaikan yang tercantum dalam SKP, SKP atau yang sering disebut dengan surat ketetapan pajak. Nah, di sini kenapa di Undang-Undang nomor Pasal 1 nomor 8 Undang-Undang 19 tahun 2000 utang pajak di sini mencantumkan berupa sanksi pajaknya itu berupa denda administratifnya, lalu ada bunganya. Nah, di sini Bu Risma ilustrasikan, semisal pada tahun 2024 ya, ada terhutang pajak PPH 4 ayat 2 ya, PPH final, misalnya itu belum dibayarkan atau belum dibayarkan full, maka teman-teman ketika misal hutangnya di akhir tahun 2024 itu ada 10 juta, tapi teman-teman hanya membayarkan misal 5 juta, berarti kan pokok masih ada 5 juta yang terhutang teman-teman. Tapi ketika teman-teman nanti membayar atau melakukan pelunasan pada hutang pajak di tahun 2025, hutang tersebut tidak mungkin hanya 5 juta saja, tetapi eh, ada yang berupa denda pajak, ya. Jadi ada tirnya, ada tarifnya denda pajaknya itu berapa? Misal kalau PP, apa 4 ayat 2 untuk wajib pajak badan itu per bulannya 500.000. Berarti nanti teman-teman hitung nih, teman-teman bayarnya di bulan apa? Nah, itu nanti di 5 juta tadi ditambah dengan denda keterlambatan teman-teman untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi enggak, misal negara itu sudah memperhitungkan apabila kamu tidak melakukan pembayaran pajak, berarti kamu nanti bisa melakukan pembayaran pajak, tapi dengan syarat itu ditambahkan dengan administratif dan dendanya, atau tadi ya kenaikan yang tercantum dalam SKP. Secara umum, di sini kita bisa menjelaskan bahwa tunggakan pajak ini bisa dikatakan karena hukum atau pemerintah dapat memaksa melakukan pembayaran pajak untuk membayar si WP tadi untuk melakukan pembayaran hutangnya kembali. Nah, berarti mau nggak mau eh, wajib pajak apabila masih ada pajak terhutang di tahun pajak di masa lalu atau di tahun pajak berjalan, nah itu tetap mau nggak mau dengan munculnya SKP tadi ya surat ketetapan pajak atau surat paksa ya si WP ini mau tidak mau melakukan pembayaran atas hutang pajaknya. Nah, kalau kita berbicara menurut hukum perdata, hutang itu kan kita katakan suatu perjanjian ya yang memuat kewajiban dari salah satu pihak
baik itu perseorangan atau dan berbadan hukum ya, untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan hak pihak lain. Nah, pada saat yang sama, kita berbicara dalam konteksnya perpajakan. Di sini berarti adalah kewajiban tadi si WP. Ke siapa? Ke negara, berarti ke negara. Ke negara oleh swasta atau badan hukum tanpa adanya di sini yang namanya kompensasi langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat eh, di negara tersebut. Berarti balik lagi apabila sesuai landasan hukum ya perpajakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 eh, di mana filsafahnya itu mengacu kepada sila 1 sampai dengan sila kelima bahwa terkait pajak tersebut sekarang peruntukannya adalah untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Jadi secara umum tunggakan pajak itu bisa kita artikan eh, tadi ya karena hukum dan di sini pemerintah itu dapat memaksa melakukan pembayaran pajaknya. Nah, di sini sama sekali tidak ada kesepakatan antara negara dan masyarakat yang menyebabkan hutang. Ya, kalau misal hutang itu kan adanya suatu perjanjian ya. Tapi ketika memiliki tanggungan atau hutang pajak tertentu, berarti di sini sama sekali tidak ada kesepakatan antara negara dan masyarakat yang menyebabkan hutang ini. Hak dan kewajiban antar negara dan rakyat adalah tidak sama. Nah, ini diatur ya tadi ya di pasal 1 nomor 8 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa ya. Hmm. Apa sih yang menyebabkan timbulnya hutang pajak? Nah, timbulnya hutang pajak ini terbagi menjadi dua teori ya. Yang pertama kita lihat dari segi ajaran material dan ajaran formil. Kalau kita lihat di ajaran material bahwa hutang pajak ini timbul karena undang-undang. Nah, ajaran material ya berarti di sini landasannya hutang pajak tersebut timbul karena adanya undang-undang. Misalnya wajib pajak mendapat hadiah undian. Wajib pajak mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor impor hingga mempunyai tanah atau bangunan yang menghasilkan pendapatan. Nah, itu kalau kita lihat dari unsur materialnya. Kalau kita lihat dari formilnya, utang pajak itu timbul sebab si WP dengan menganut sistem pemungutan pajak oleh fiskus. Nah, kenapa sih timbul hutang pajak? Berarti ada sistem di mana wajib pajak itu adanya sistem pemungutan oleh si fiskus tadi. Fiskus di sini kita bilang DJP ya. Nah, hasilnya adalah timbul yang namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak. SKP ini isinya adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak tersebut. Berarti masih ada pajak terhutangnya. Nah, di sini besarnya hutang pajak ini pastinya menganut dalam kebijakan fiskal atau kebijakan perpajakan yang saat ini terapkan atau berlaku ya. Kalau kita di Indonesia berarti berlakunya di Indonesia. Nih ya. Cara menghapus hutang pajak ini ya. Berarti kita tadi sampai dengan slide 3 kita sudah belajar mengenai apa sih hutang pajak. Jadi nanti kalau teman-teman timbul mencerna atau timbul muncul SKP. SKP itu karena apa? Ada surat paksa itu karena apa? Karena adanya WP tersebut masih ada pajak terhutangnya oleh fiskus. Jadi muncullah hutang pajak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghapus dari hutang pajak? Nah, dalam menghapus hutang pajak terdapat beberapa cara. Cara pertama yakni pembayaran. Benar kan? Berarti kalau kita memiliki hutang ya mau tidak mau ya harus dibayar karena itu kewajiban kita ya. Yang kedua adanya kompensasi. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Yang ketiga ada yang namanya eh, daluarsa. Nah, oke.
Kita bahas dulu yang pertama. Yang daluarsa pembebasan, lalu ada penghapusan atau peniadaan. Pemutihan ya. Nah, cara melakukan penghapusan hutang pajak yang pertama adalah dengan melakukan pembayaran. Nah, cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan melakukan pembayaran kepada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk jumlah uang wajib pajak ke dalam kas negara. Nah, ini mau tidak mau teman-teman atau si WP tadi yang masih memiliki hutang pajak itu wajib untuk melakukan pembayaran kepada kas negara ya. Nah, di sini wajib pajak ini mampu membayarnya sendiri atau menugaskan terhadap pihak lain selama pihak tersebut melakukan tindakan atas nama wajib pajak yang mempunyai hutang. Jadi di sini biasanya dalam mengurus pembayaran hutang pajak, teman-teman wajib pajak itu bisa mengurus sendiri atau dikuasakan. Biasanya dikuasakan ada jasa yang nanti namanya jasa konsultan pajak. Nah, teman-teman nanti yang lulus di bidang akuntansi yang memang prefer ke perpajakan nanti bisa masuk ke konsultan pajak. Nah, di sini eh, si WP ataupun yang dikuasakan nanti akan membuat yang namanya kode billing. Kode billing tersebut adalah untuk melakukan pembayaran dalam menghapus hutang pajak tersebut. Biasanya teman-teman si wajib pajak ini ya, Mas sedikit cerita bahwa si wajib pajak ini apabila dia memiliki pajak yang terhutang, maka eh, harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada AR. AR itu semacam apa ya, yang mengelola kita. Itu dari pihak Fiskus ya, dari pihak DJP online. Nah, nanti setelah itu kita akan dihitungkan berapa hutangnya, berapa dendanya, berapa biaya administratifnya. Nah, setelah semuanya jelas, sudah dihitungkan nominalnya, sudah tahu itu berapa, maka akan muncul, maka nanti kita di akunnya kita, kalau kita kan sekarang menggunakan Cortex ya teman-teman, kita bisa login menggunakan Cortex. Setelah itu eh, kita bisa melakukan pembuatan kode billing. Nah, di kode billing tersebut, kalau misal sudah muncul SKP atau surat ketetapan pajak, itu kita masukkan dengan SKP-nya kita. Nanti ketika kita klik SKP-nya kita, otomatis sudah keluar. Jadi modelnya mirip dengan VA atau virtual account. Tapi apabila memang belum muncul SKP, itu kita melakukan pembayaran biasa dengan menerbitkan kode billing. Misal pajak terhutangnya kita di pajak apa? Oh, ada pajak PPN, PPh 4 ayat 2. Nah, atau PPh pajak pasal 29 penghasilan di luar negeri. Nah, itu bisa dimasukkan secara langsung setelah itu dibayarkan. Berarti setelah itu lunas. Dah ya. Itu kalau pembayaran. Terus kita lihat kedua adalah kompensasi. Di sini ada namanya kompensasi. Kompensasi ini bisa dilakukan jika si WP ini melebihi kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang pajaknya. Nah, contohnya misal ya kompensasi atau kredit pajak yang kreditkan. Nah, teman-teman sekarang itu kan masa-masanya untuk eh, ini ya apa pelaporan pajak PPh satu baik badan maupun WP ya, wajib pajak pribadi OP ya maupun OP. Nah, di sini di dalam melakukan kompensasi, misal ada lebih bayar di tahun penerimaan pajak kita di tahun 2024. Ternyata di tahun 2025 itu kita masih ada pajak terhutang yang harus dibayarkan. Teman-teman kalau lihat SPT Induk, mungkin di pertemuan berikutnya ya berusahakan atau nanti berusahakan cekkan SPT salah satu atau contoh dari SPT Induk itu ada berapa pajak yang berapa pajak yang terhutang.
Nah, apabila masih ada kompensasi misal lebih bayar di tahun lalu, kompensasi tersebut bisa digunakan sebagai pengurang atau pembayar dari pajak terhutang di tahun pajak yang berjalan. Nah, itu namanya adalah kompensasi. Dan di sini kelebihan bayar sendiri itu bisa berlangsung dari berbagai hal. Misal yang pertama kekeliruan pembayaran. Rata-rata itu lebih bayar itu misal karena ada kekeliruan pembayaran. Misal ada biaya yang harus dikurangkan. Misal ada biaya tunjangan PPh atau biaya ini ya apa namanya? Biaya jabatan itu kan sebagai pengurang ya. Nah, dan sebagainya, tapi tidak dilakukan pengurangan, maka itu akan menjadikan kelebihan bayar. Jadi bisa dikreditkan di tahun pajak yang kita terbuka. Seperti itu. Selanjutnya adalah kadaluarsa. Hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, termasuk sejak tanggal terhutang pajak dan berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kadaluarsa dalam penagihan pajak ini mampu dicegah dengan melaksanakan penagihan teguran. Misal pertama ada SP1, surat peringatan satu. Misal enggak? Tadi ya contoh, balik lagi ke contoh yang pertama tadi. Pajaknya di tahun 2024, bayarnya di tahun 2025. Terhutang pajaknya di akhir periode 31 Desember itu 10 juta, tapi dia masih membayar 5 juta, masih ada 5 juta yang harus dibayarkan di tahun 2025 kan. Nah, eh, untuk mencegahnya, si fiskus ini akan memberikan surat atau SP, surat peringatan, peringatan satu, peringatan dua itu seperti merimen ya si wajib pajak ya, karena kewajibannya si wajib pajak atas hutang pajak tersebut. Nah, selain itu di sini tersedia dua macam kadaluarsa. Yang pertama adalah kadaluarsa lemah, itu terkait dengan penagihan kadaluarsanya dan kadaluarsa yang kedua adalah kadaluarsa kuat, utangnya yang kadaluarsa ya. Tapi kalau Bu Risma rasa hutang berapapun diwajib pajak 1 rupiah pun itu tetap nanti masuk itu tetap kena surat cinta. Jadi eh, lebih baik dipaskan. Jadi kalau teman-teman hitung, misal atau teman-teman ngitung PPN ya, dengan menggunakan DPP nilai lainnya, itu pasti belakang koma-koma, itu pasti ada belakang koma-komanya. Sedangkan kita mau melakukan pembayaran, nilainya persis seperti itu, misal ada komanya 9521, 925 950.000 2 rupiah itu kan nggak ada. Nah, berarti daripada nanti teman-teman ditagih 2 rupiah, lebih baik dibulatkan ke atasnya saja. Jadi lebih baik lebih bayar beberapa rupiah daripada teman-teman kurang 1 rupiah nanti akan menimbulkan surat peringatan. Yang keempat adalah pembebasan. Nah, untuk penghapusan pajak utang pajak yaitu dengan langkah pembebasan. Nah, di sini pembebasan itu artinya bukan oh si WP ini wajib pajaknya hutang pajaknya langsung dihapus, bukan begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini pembebasan ini biasanya terkait bukan menghapus utangnya si WP tadi, tapi di sini utang pajak ini bisa berakhir dengan pembebasan karena merupakan adanya fasilitas. Nah, ya. Di sini hukum pajak untuk membebaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Jadi biasanya pembebasan itu ya nanti kalau misalnya muncul hutang pajak, pembebasan itu nanti ada tahapannya. Nggak bisa nih pokoknya dihapus. Pokok hutangnya nggak bisa dihapus. Biasanya yang dihapus itu adalah denda administratifnya, eh, denda administratifnya, lalu ada kenaikan 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 dari pajaknya itu
kenaikan tarif ya, disesuaikan. Nah, itu bisa dihapus. Tapi balik lagi, kita harus mengajukan surat. Surat tersebut tidak bisa langsung ke KPP yang mengelola kita, tetapi harus naik ke kantor yang lebih tinggi, biasanya ke kantor wilayah. Nah, itu juga tidak serta-merta, oh udah sampai sana, berarti itu udah bisa langsung dihapus. Nggak bisa. Itu kita harus menunggu lagi yang namanya eh, surat ketetapan dari kantor wilayah. Bisa nggak sanksi administratifnya ini dihapus? Bisa nggak untuk ap- apa namanya adanya pengurangan-pengurangan sanksi yang lain itu dihapuskan. Tapi untuk yang namanya hutang pajaknya itu masih tetap terus berjalan ya. Cuman fasilitas-fasilitasnya ada beberapa fasilitas yang mungkin dari kebijakan-kebijakan dari kantor wilayah setempat itu bisa dilakukan penghapusan. Yang kelima adalah penghapusan atau peniadaan. Penghapusan atau peniadaan ini merupakan langkah akhir ya dari hutang pajak. Kenapa Bu Risma bilang langkah akhir? Karena ketika wajib pajak ada hutang pajak, nih, ketika wajib pajak ini ada hutang pajak, lalu karena alasan-alasan tertentu, misal adanya musibah atau karena dasar aturan yang tidak tetap. Nah, setelah utang pajak dihapus nanti, berarti kan perjanjian pajak dapat diakhiri sehingga WP tadi tidak lagi berkewajiban untuk melunasi pajaknya tersebut, ya. Nah, itu yang menjadi pembahasan singkat mengenai pembangkitan dan penghapusan jumlah kena pajak. Nah, kita bisa lihat secara garis lurus bahwa terdapat dua teori teori untuk mengendalikan timbulnya hutang pajak, yaitu yang pertama tadi ya ilmu formal dan ilmu material. Tadi kita udah belajar ya sebelumnya. Nah, kemudian untuk membatalkan pajak, si WP ini dapat mengambil beberapa opsi ya. Tadi ada pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, penghapusan, peniadaan. Nah, tapi di sini penghapusan itu nggak langsung dihapus kayak gitu kan, atau peniadaan. Pasti ada ketika si WP ini tidak mampu membayar pajaknya, pasti nanti muncul yang namanya surat paksa, ada namanya jurusita. Nah, itu nanti bisa eh, istilahnya bisa diambil alih kepemilikannya di DJP atau fiskusnya karena tidak mampu untuk membayar hutang pajaknya ya. Jadi penghapusan pajak itu adalah opsi terakhir di dalam melakukan pembayaran hutang pajak ya di sini. Jadi teman-teman sudah harus paham apa sih yang dimaksud dengan hutang pajak, bagaimana penerapannya, apa sih yang menjadi dasar muncul atau timbulnya hutang pajak tersebut, lalu bagaimana utang pajak tersebut dapat dibayar, cara-caranya bagaimana saja untuk eh, dari kelima cara tadi, dari pembayaran kompensasi sampai dengan penghapusan, mana yang paling krusial ya. Kalau sudah di penghapusan tuh berarti sudah sangat mentok-mentok sekali untuk si WP tersebut membayar hutang pajaknya. Tapi biasanya di sini balik lagi ya karena kita berbicara hukum pajak, pasti ada hal-hal lain selain uang. Biasanya aset tersebut berpindah kepemilikan ke DJP, biasanya dijadikan sebagai barang sengketa untuk menjamin dari hutang pajaknya si WP tadi. Tapi hutang pajak dari si WP sudah dihapus atau ditiadakan oleh Fiskus. Nah, oke. Baik, teman-teman, untuk pertemuan kita pada hari ini, pertemuan kelima ya, Bu Risma cukupkan. Hari ini di pertemuan kelima ada kuis ya. Nanti silahkan teman-teman cek di siakat masing-masing. Untuk kuisnya berarti kuisnya sampai dengan
pertemuan kelima ini sudah ada dua kuis. Silahkan teman-teman kerjakan. Nanti apabila ada kendala bisa chat di WhatsApp grup ataupun di Siakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.